Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Adelia Nurasana, merupakan mahasiswi aktif dari jurusan akuntansi program studi di 4 akuntansi sektor publik Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi akuntansi kewajiban. Mari kita lihat terlebih dahulu materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah definisi kewajiban, klasifikasi kewajiban, pengakuan dan pengukuran kewajiban, pencatatan kewajiban, serta penyajian dan pelaporan kewajiban. Mari kita mulai dengan definisi kewajiban. Kewajiban merupakan suatu keharusan masa kini bagi pemerintah yang harus dipenuhi, yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan PSAP Nomor 09, kewajiban adalah utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nah, masih dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, dinyatakan bahwa kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban timbul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kita lanjut ke klasifikasi kewajiban. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka pendek adalah utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban, serta utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan atau 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka panjang adalah utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, premium atau diskonto obligasi, serta utang jangka panjang lainnya. Mari kita lanjut ke pengakuan dan pengukuran kewajiban. Untuk prinsip pengakuan kewajiban adalah sebagai berikut. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Yang ketiga, kewajiban dicatat sebesar nilai normal. Dan yang terakhir, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi dengan pertukaran, di mana kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar atau ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak atau pemberi kerja dan penerima kerja menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan. Yang kedua adalah tanpa pertukaran.
Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. Yang ketiga adalah kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, di mana kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah diakui sama dengan transaksi dengan pertukaran. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah kejadian yang diakui oleh pemerintah. Kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Contoh dari ilustrasi tersebut adalah pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui oleh pemerintah, yaitu suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia, dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Kita lanjut ke pencatatan kewajiban. Kewajiban timbul akibat perolehan barang atau jasa atau aset yang belum dibayar secara tunai atau karena diperolehnya pinjaman. Pencatatan kewajiban akibat perolehan yang belum dibayar dapat juga dilihat pada bab sebelumnya terkait beban atau belanja pemerintah yang telah saya buat. Untuk kewajiban yang timbul karena perolehan pinjaman merupakan kewenangan SKPKD. Format pada slide tersebut menunjukkan adanya transaksi dengan jurnal yang dicatat oleh OPD, di mana terdapat transaksi perolehan aset mekanisme langsung atau LS dengan jurnal aset di debit pada utang di kredit, utang di debit pada RKPPKD di kredit, serta belanja di debit dan perubahan saldo di kredit. Selanjutnya, terdapat transaksi perolehan aset mekanisme UP, GU, atau TU. Dengan pencatatan oleh OPD ialah aset di debit pada utang di kredit, utang di debit pada kas di bendahara pengeluaran di kredit, kas di bendahara pengeluaran di debit pada RKPPKD di kredit, serta belanja di debit dan perubahan saldo di kredit. Kita akan melanjutkannya ke penyajian dan pelaporan kewajiban. Akan timbul pertanyaan, di mana sih kewajiban akan dilaporkan? Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Kewajiban disajikan dalam neraca sebagai berikut. Berikut adalah format kewajiban yang disajikan dalam neraca, di mana dalam format tersebut terdapat kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, serta utang jangka pendek lainnya. Dan juga terdapat jumlah kewajiban jangka pendek yang telah disebutkan tadi.
Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, premium diskonto obligasi, serta utang jangka panjang lainnya, di mana semua yang tadi disebutkan dijumlahkan dan ditaruh pada jumlah kewajiban jangka panjang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan dan menonton video ini. Saya harap teman-teman semua lebih mengerti mengenai akuntansi kewajiban, khususnya pada akuntansi kewajiban pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.